Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Di ujung desa, berdiri sebuah panti jompo tua yang telah berdiri puluhan tahun. Dari luar, bangunan itu tampak sunyi, hampir tak berpenghuni. Namun, setiap malam, warga sekitar sering melihat sosok wanita tua berdiri di jendela lantai 2, menatap keluar dengan mata kosong. Orang-orang bilang, siapapun yang bekerja di sana tak pernah bertahan lama. Beberapa pergi tanpa pamit, sementara yang lain ditemukan dalam kondisi linglung, tak bisa berbicara, seolah kehilangan akal sehat mereka. Mereka yang masih tinggal di sana, tak ada yang tahu pasti apakah mereka masih hidup, atau sudah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Di ujung desa, berdiri sebuah bangunan tua yang dikenal sebagai Panti Jompo Bungsu Asih. Bangunan itu dulunya adalah rumah seorang juragan kaya yang tak berketurunan. Setelah ia meninggal, rumah itu diwariskan kepada desa dan diubah menjadi tempat tinggal bagi para lansia terlantar. Sekilas, Panti Jompo itu terlihat seperti rumah biasa, tapi ada sesuatu yang membuat orang enggan mendekat ketika malam tiba. Menurut warga sekitar, sering terdengar suara-suara aneh dari dalam panti, meski pintunya terkunci rapat. Ada yang mengaku melihat sosok perempuan tua berdiri di jendela lantai 2, menatap keluar dengan mata kosong. Ada pula cerita tentang suara langkah kaki menyeret di lorong, padahal semua penghuni sudah tidur. Pak Joko, kepala panti yang sudah bekerja di sana lebih dari 10 tahun, selalu menyangkal cerita-cerita itu. Baginya, semua itu hanya omong kosong yang dibuat-buat. Namun, para perawat baru seringkali tak bertahan lama. Suatu malam, Desi, salah satu perawat muda, sedang berjaga sendirian. Suasana di dalam panti terasa lebih sunyi dari biasanya. Para lansia sudah tertidur di kamar masing-masing, dan hanya terdengar suara jam dinding berdetak pelan. Desi menghela napas, mencoba mengusir perasaan gelisah yang tiba-tiba datang. Ia berjalan menuju dapur untuk membuat teh. Tapi saat melewati lorong, ia merasa ada yang mengikutinya. Ia berhenti, menoleh ke belakang. Tak ada siapapun. Ia mempercepat langkahnya. Namun, suara langkah kaki yang menyeret tiba-tiba terdengar di belakangnya. Kali ini lebih jelas. Tubuh Desi menegang. Ia menoleh perlahan. Di ujung lorong, berdiri seorang nenek tua dengan pakaian kumal dan rambut panjang kusut. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seperti sedang menggumamkan sesuatu. Desi mundur selangkah. Nenek itu masih di sana. Lalu, tubuhnya bergerak dengan gerakan kaku, seakan tak memiliki sendi. Suara berdecit pelan terdengar setiap kali ia melangkah. Desi gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Nenek itu semakin dekat. Tiba-tiba, pintu salah satu kamar terbuka dengan keras. Desi menoleh sekilas dan melihat Busri, salah satu penghuni panti, berdiri di sana dengan wajah ketakutan. "Pergi dari sini sekarang juga," bisiknya. Desi berlari sekencang mungkin. Ia tak berani menoleh ke belakang. Saat melewati ruang tengah, ia melihat sekilas pantulan di cermin besar. Nenek itu ada di belakangnya, tapi wajahnya berubah. Kulitnya terkelupas, matanya hitam pekat, dan mulutnya terbuka lebar, seakan siap melahapnya. Desi terjatuh di depan pintu utama. Tangannya gemetar saat mencoba membuka kunci. Ia merasakan napas dingin di tengkuknya. Kemudian, semuanya gelap. Keesokan paginya, Pak Joko menemukan Desi tergeletak di lantai depan pintu. Matanya terbuka lebar, wajahnya pucat pasi. Saat dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan ia mengalami syok berat dan tak bisa berbicara. Setelah kejadian itu, Panti Jompo semakin sepi. Satu persatu perawat memilih mengundurkan diri. Para lansia yang masih tersisa pun semakin jarang keluar kamar. Namun, setiap malam, suara langkah kaki menyeret itu masih terdengar. Dan sosok nenek tua di jendela lantai 2 masih terus menatap keluar, mencari sesuatu yang tak pernah ditemukan. Setelah kejadian yang menimpa Desi, suasana di Panti Jompo Bungsu Asih semakin mencekam. Pak Joko berusaha meyakinkan semua orang bahwa tidak ada yang perlu ditakuti,
tetapi satu persatu perawat mulai menghilang tanpa pamit. Kini hanya tersisa 3 perawat. Wati, Rina, dan Hendra. Mereka bertahan bukan karena tidak takut, tetapi karena tidak punya pilihan lain. Gaji di panti ini memang lebih besar dibanding tempat lain. Mungkin sebagai kompensasi atas hal-hal yang mereka alami. Namun, gaji sebesar apapun tidak sebanding dengan kengerian yang terus menghantui mereka. Suatu malam, Rina yang bertugas jaga malam merasa ada yang aneh di bangsal timur. Ia mendengar suara berbisik dari dalam salah satu kamar kosong. Padahal, kamar itu seharusnya terkunci karena tidak ada penghuni yang menempatinya sejak 2 tahun lalu. Dengan ragu, ia berjalan mendekat. Jantungnya berdegup kencang saat melihat gagang pintu kamar itu sedikit bergerak. Seolah ada yang mencoba membukanya dari dalam. Ia menelan ludah. Pak Joko pernah mengatakan agar jangan pernah membuka kamar itu, apapun yang terjadi. Tapi, rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia meraih gagang pintu dan memutarnya perlahan. Pintu terbuka dengan bunyi berderit panjang. Ruangan di dalamnya gelap, hanya diterangi sedikit cahaya dari jendela. Di sudut ruangan, ia melihat sosok seseorang duduk membelakanginya. Sosok itu tampak seperti seorang nenek tua, mengenakan baju kumal yang kotor. Rambutnya panjang dan kusut, hampir menutupi seluruh wajahnya. Rina merinding. "Nenek siapa?" Suaranya gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Tapi tiba-tiba, kepalanya menoleh ke belakang dengan gerakan yang tidak wajar. Lehernya terpelintir hampir 180 derajat. Mata nenek itu kosong, hitam pekat. Mulutnya menyeringai lebar, memperlihatkan gigi-gigi kuning yang runcing. Rina terkejut dan mundur selangkah. Lalu, suara itu terdengar. Suara bisikan yang berasal dari berbagai arah, berbaur menjadi satu, berulang-ulang menyebutkan namanya. "Rina! Rina!" Telinganya berdengung, tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tapi kakinya terasa berat seperti tertanam di lantai. Sosok itu bangkit perlahan. Tubuhnya bergoyang-goyang seperti boneka yang rusak. Tangannya terangkat ke depan, jari-jarinya panjang dengan kuku tajam yang membiru. Tiba-tiba, pintu kamar itu tertutup dengan keras. Di luar kamar, Wati dan Hendra mendengar suara jeritan Rina yang menggema di seluruh panti. Mereka berlari menuju sumber suara, tetapi saat mereka sampai di depan kamar itu, semuanya sudah kembali sunyi. Wati mencoba membuka pintu, tetapi terkunci. "Rina!" teriaknya sambil mengguncang-guncang gagang pintu. Tak ada jawaban. Hendra berusaha mendobrak pintu dengan sekuat tenaga. Seli. 2 kali. Pada percobaan ketiga, pintu itu akhirnya terbuka dengan keras. Ruangan itu kosong. Tak ada siapapun di dalamnya. Tak ada tanda-tanda keberadaan Rina. Hanya sebuah cermin besar di sudut ruangan. Dan di dalam pantulannya, mereka bisa melihat sesuatu. Sosok nenek itu berdiri di belakang mereka, tersenyum. Wati menahan napas, tubuhnya membeku. Di dalam cermin, sosok nenek itu masih berdiri di belakang mereka. Matanya kosong, kulit wajahnya seperti mulai membusuk, dan bibirnya tetap menyeringai lebar. Hendra menggenggam tangan Wati, berbisik dengan suara gemetar. "Jangan menoleh." Namun, rasa takut yang begitu besar membuat Wati tak bisa menahan diri. Ia melirik ke belakang. Tak ada siapapun. Tetapi, saat ia kembali menatap ke dalam cermin, nenek itu semakin dekat. Kini sosok itu berdiri tepat di belakang Wati. Napasnya yang busuk terasa di tengkuknya. "Lari!" Hendra berteriak, menarik tangan Wati keluar dari kamar itu. Mereka berlari sekencang mungkin. Tidak peduli suara langkah kaki yang terdengar menyeret di belakang mereka. Begitu tiba di ruang tengah, mereka langsung menutup pintu kamar itu dan menguncinya. Napas mereka tersengal-sengal, tubuh gemetar. Wati melihat sekeliling. Panti jompo masih sunyi seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara di dalam ruangan ini seperti lebih dingin, lebih mencekam. "Hendra, di mana Rina?" Suara Wati bergetar. Hendra menggeleng, matanya penuh ketakutan. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga." "Tapi bagaimana dengan para lansia? Kita tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja." Hendra menatap Wati dengan panik. "Kalau kita tetap di sini, kita bisa bernasib sama seperti Rina." Belum sempat mereka mengambil keputusan, tiba-tiba terdengar suara dari lantai atas.
Suara langkah kaki menyeret, pelan tapi jelas. Mereka saling pandang. Lantai atas hanya dihuni oleh satu orang, Busri, lansia yang sebelumnya pernah memperingatkan Desi. Tanpa berpikir panjang, mereka naik ke atas. Lorong di lantai 2 terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu berkedip redup. Mereka berjalan menuju kamar Busri, dan sebelum mengetuk, suara seretan itu kembali terdengar. Hendra menghela napas, lalu dengan ragu-ragu membuka pintu kamar Busri. Wanita tua itu sedang duduk di atas ranjang, menatap keluar jendela. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, dan wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. "Busri?" Wati mendekat perlahan. Busri tak menjawab, hanya tetap menatap keluar. Saat Wati dan Hendra mengikuti arah pandangannya, mereka merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Di luar jendela, di tengah halaman panti yang gelap, mereka melihat sesuatu. Sosok Rina berdiri di sana. Tapi ada yang aneh. Kakinya tidak menyentuh tanah. Tubuhnya melayang beberapa sentimeter di atas permukaan. Matanya hitam, kosong, dan bibirnya berbisik sesuatu yang tak bisa mereka dengar. "Itu bukan Rina," Busri berbisik pelan. Wati dan Hendra menatapnya dengan bingung. Busri akhirnya menoleh ke arah mereka. Matanya yang sayu kini terlihat lebih tajam. "Aku sudah lama ingin memberitahu kalian tentang sosok yang menghantui panti ini." Hendra menelan ludah. "Siapa dia?" Busri menarik napas dalam, lalu mulai bercerita. "Dulu, sebelum panti ini berdiri, rumah ini milik seorang juragan kaya bernama Pak Wiryo. Ia tinggal di sini bersama istrinya, Bu Lastri, yang dikenal sebagai wanita pendiam dan penyendiri. Tak ada yang tahu banyak tentang Bu Lastri, kecuali satu hal, ia tidak bisa memiliki anak. Karena itu, ia sering diolok-olok oleh warga sekitar. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita tanpa keturunan adalah wanita yang tidak berguna. Bu Lastri mulai mengasingkan diri. Ia jarang keluar rumah, bahkan semakin lama semakin jarang terlihat oleh orang-orang. Hingga suatu hari, Pak Wiryo ditemukan tewas di dalam rumah ini. Tubuhnya membusuk. Wajahnya penuh luka seperti dicakar sesuatu. Saat warga datang untuk melihat, mereka menemukan Bu Lastri duduk di sudut ruangan dengan gaun putihnya yang sudah penuh noda darah. Ia hanya tersenyum, menatap mereka dengan tatapan kosong. "Aku sudah memberinya anak," katanya lirih. Tak ada yang mengerti maksudnya. Bu Lastri akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi sebelum sampai di sana, ia melompat dari dalam mobil dan tewas ketika. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah benar-benar pergi. Busri menatap Wati dan Hendra dengan mata tajam. "Ia masih di sini. Dan ia selalu mencari sesuatu, atau seseorang." Sebelum Wati sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba terdengar suara keras dari lantai bawah. Seperti sesuatu yang jatuh. Atau seseorang. Mereka bertiga saling pandang, lalu bergegas turun. Saat tiba di ruang tengah, mereka membeku. Di sana, berdiri sosok Bu Lastri. Gaunnya yang kumal melayang-layang, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Tapi matanya, mata hitam pekat itu, tertancap pada mereka. Ia mengangkat tangannya yang kurus, menunjuk ke arah mereka. Suaranya berbisik, tapi terdengar jelas di seluruh ruangan. "Aku sudah menemukan anakku." Lampu-lampu mendadak padam. Dan dalam kegelapan, mereka mendengar suara tertawa pelan, semakin lama semakin keras. Suara tawa itu bergema di seluruh ruangan, membuat Wati, Hendra, dan Busri merinding ketakutan. Dalam gelap, mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang sangat dekat, sesuatu yang dingin dan penuh kebencian. Hendra meraba-raba kantongnya, mencari senter dari ponselnya. Namun, sebelum ia bisa menyalakannya, sesuatu bergerak cepat di depan mereka. Srek! Srek! Suara langkah menyeret itu semakin mendekat. Lalu, lampu kembali menyala, berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Wati langsung menoleh ke sekeliling ruangan. Bu Lastri sudah tidak ada. Namun, mereka kini menghadapi pemandangan yang jauh lebih buruk. Semua lansia di panti berdiri di depan kamar masing-masing, tubuh mereka kaku seperti boneka. Mata mereka kosong, mulut mereka bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu yang tak terdengar. Busri terkejut, wajahnya pucat. Mereka telah dikuasainya. Hendra mundur perlahan, menggenggam lengan Wati.
Kita harus pergi dari sini sekarang. Tapi bagaimana dengan mereka? Wati menoleh ke arah para lansia yang masih diam dalam posisi yang mengerikan itu. Kita tidak bisa menyelamatkan mereka semua. Kalau kita tetap di sini, kita juga akan bernasib sama. Sebelum mereka bisa mengambil keputusan, tubuh para lansia mulai bergerak dengan cara yang tak wajar. Sendi-sendi mereka berderak seperti kayu tua, kepala mereka menoleh ke arah Wati dan Hendra dengan gerakan lambat. Lalu, mereka mulai berjalan mendekat. Bu Sri menarik Wati dan Hendra ke arah dapur. Ikut aku, ada jalan keluar belakang. Mereka berlari sekencang mungkin, melewati lorong sempit yang terasa lebih panjang dari biasanya. Di belakang, suara langkah-langkah menyeret terus mengejar mereka. Saat hampir mencapai pintu belakang, tiba-tiba Bu Sri berhenti. Wati dan Hendra menoleh dengan panik. Kenapa, Bu? Bu Sri menatap mereka dengan ekspresi sedih. Aku tak bisa pergi. Apa maksudnya? Kita harus pergi bersama. Hendra berusaha menarik tangannya. Bu Sri tersenyum samar. Panti ini sudah menjadi bagian dari hidupku. Dan jika Bu Lastri ingin seseorang menemaninya, biar aku saja. Sebelum Wati bisa membantah, Bu Sri mendorong mereka keluar dan menutup pintu dengan keras. Wati menjerit. Bu Sri. Namun, tak ada jawaban. Dari celah pintu, mereka bisa melihat Bu Sri berbalik dan berjalan kembali ke lorong, tempat para lansia yang telah dikuasai berdiri menunggunya. Bu Sri menghela napas panjang, lalu menatap ke ujung lorong. Bu Lastri berdiri di sana, tersenyum. Kau akhirnya kembali, bisiknya. Bu Sri menutup matanya. Kemudian, lampu di dalam panti padam sepenuhnya. Di luar, Wati dan Hendra hanya bisa menatap bangunan tua itu dengan perasaan takut dan kehilangan. Lalu, terdengar suara tertawa pelan dari dalam. Dan setelah itu, panti jompo itu benar-benar sunyi. Keesokan harinya, polisi datang setelah Wati dan Hendra melaporkan kejadian itu. Namun, mereka tidak menemukan satupun penghuni di dalam. Tidak ada lansia, tidak ada Bu Sri, dan tidak ada jejak bahwa panti itu pernah dihuni oleh siapapun. Hanya ruangan-ruangan kosong, dipenuhi debu dan aroma yang mengerikan. Beberapa minggu kemudian, panti jompo itu resmi ditutup dan dibiarkan terbengkalai. Namun, saat malam tiba, warga sekitar masih sering melihat bayangan di jendela lantai 2. Dan di lorong gelap, suara langkah kaki menyeret masih terdengar, seperti seseorang yang berjalan tanpa tujuan. Mencari sesuatu. Atau seseorang.